Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Dan marilah kita menyiapkan hati kita berdoa meminta pimpinannya. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini. Kiranya Engkau menjamah hati kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memberikan pengertian untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan yang adalah firman itu akan memberikan kepuasan dahaga jiwa dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan saat ini kita akan melihat sebuah renungan yang saya memberikannya judul dan tema adalah iman yang teguh sampai pada kesudahannya. Iman yang teguh sampai pada kesudahannya. Iman adalah sebuah anugerah dari Tuhan kepada orang-orang yang meresponi panggilannya, pilihannya untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu kita lihat di dalam ayat yang ketiga yang mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkannya kepada kita. Kata anugerah, iman adalah anugerah. Ayat yang keempat juga demikian mengatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan. Iman yang teguh sampai kepada kesudahannya. Kita akan bisa mencapainya. Dan bagaimana caranya kita bisa memiliki iman yang teguh, kita akan bahas satu persatu dari ayat per ayat yang akan kita renungkan pada saat ini. Supaya kita mendapat atau memiliki iman yang teguh sampai kepada akhir zaman nanti, surat ini menasihatkan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Itu
Iman tuh harus ditambahkan sesuatu. Ada 7 hal yang perlu ditambahkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi iman itu sudah ada, merupakan fondasi dasar ya percaya kita kepada Yesus Kristus akan karya keselamatan. Tapi tidak berhenti di situ saja, tapi kita harus menambahkan kepada step-step yang lebih lagi supaya kita menjadi iman yang tangguh, yang teguh ya menghadapi dunia ini yang jahat. Jadi yang pertama, supaya kita bisa menjadi iman yang teguh sampai kepada kesudahannya nanti, maka kita harus menambahkan kepada iman kita itu adalah kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah sifat baik atau keunggulan moral yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari demi sehari. Dan itu dikerjakan oleh Allah dalam diri kita. Jadi kita harus menambahkan dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus itu adalah ditambahkan yang namanya kebajikan. Arti kebajikan adalah sifat-sifat baik atau keunggulan moral yang itu membuat kita berbeda dengan orang lain di dunia ini. Dan kepada kebajikan perlu ditambahkan pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah pengertian yang boleh dibilang itu hikmat, kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan-keputusan atau menyikapi semua persoalan hidup ini. Kita perlu pengetahuan, dan pengetahuan atau yang dinamakan hikmat itu sumbernya dari firman Tuhan, dari Allah sendiri yang perlu kita mintakan hari demi hari. Renungan beberapa waktu lalu mengatakan, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang sumber hikmat. Jadi perlu pengetahuannya. Dan kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri, self control. Ya. Mengontrol diri, perkataan, mengontrol emosi, mengontrol setiap keputusan hidup kita. Apakah itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Atau itu hanya untuk menuruti hawa nafsu, keinginan-keinginan daging kita, sehingga kita lose control akhirnya, lepas kontrol. Apakah keinginan-keinginan daging, hawa nafsu itu kita taruh atau kita taklukkan kepada hikmat pengetahuan, atau sebaliknya kita ditaklukkan oleh keinginan-keinginan hawa nafsu yang justru kita akhirnya tidak punya kontrol, dan kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa dan pencobaan hidup ini. Kepada penguasaan diri kita tambahkan apa? Ketekunan. Ketekunan itu adalah artinya kesabaran. Kita harus sampai kepada tingkat atau level kesabaran. Sabar menghadapi tekanan-tekanan hidup. Sabar menghadapi banyak hal yang sulit dalam hidup ini. Dan Tuhan membutuhkan karakter sabar dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Kemudian dari ketekunan kita tambahkan kesalehan. Nah, kesalehan ini adalah hidup yang saleh. Itu berbeda dengan orang yang agamis, orang yang cukup saleh, yang mungkin frekuensi melihat kehidupan rajinnya dia ke rumah ibadah dengan jubah dan pakaiannya yang saleh. Itu jauh dari pengertian ini. Orang yang saleh adalah orang yang punya pemahaman yang benar, pengetahuan tentang kebenaran, pengajaran-pengajaran Tuhan. Tetapi plus dia punya perbuatan-perbuatan yang mencerminkan hidup saleh itu sendiri. Saya terberkati dengan kesaksian yang tetap saya kenang sepanjang hidup saya, karena ada seorang dokter spesialis kandungan. Beliau sudah sangat senior. Dia melayani saya waktu persalinan dari anak pertama sampai anak yang ketiga.
mulai dari kontrol, mulai dari operasi, dia membuat nol, ya, dia tidak mengambil sepeser pun pelayanannya itu dari kami. Tidak. Jadi kami dapat berkat luar biasa anugerah Tuhan dari seorang dokter yang mengasihi Tuhan. Dan saya melihat itu hidup saleh, ya. Dia mempraktekkan firman Tuhan. Dan hal yang lain bahwa dia memberikan selalu setiap hari minum air teh untuk istrinya. Sebelum istrinya turun dari tempat tidur, dia sudah menyediakan. Saya merasa inilah hidup saleh. Saya tidak perlu tahu seberapa banyak dia ke gereja, dia membaca Alkitab, atau dia punya ritual atau seremonial keagamaan yang kusuk. Saya tidak perlu tahu itu. Tetapi cerminan hidupnya itu menunjukkan kesalehannya. Dan sampai sekarang saya terberkati dengan beliau. Hal yang lain, setelah kesalehan, kita akan beralih kepada kasih akan saudara-saudara. Nah, kasih akan saudara-saudara ini adalah kasih kepada orang-orang seiman terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kasih akan semua orang. Kita perlu tambahkan sifat-sifat karakter yang penting ini supaya iman kita teguh. Jadi ada 7 hal yang kita bahas tadi. Nah, ayat yang kelima dan ayat ke-10 itu sangat-sangat penting karena itu seperti harus ditekankan kepada jemaat kita semua, orang-orang percaya pada akhir zaman ini. Ayat yang kelima itu mengatakan justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan, tapi ini ditegaskan lagi, sungguh-sungguh berusaha. Kalau di dalam versi Inggris NIV itu diterjemahkan berusaha sekuat-kuatnya. Bapak Ibu menambahkan imannya kepada 7 hal yang kita bahas tadi. Dan itu diulangi di ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Berusahalah sungguh-sungguh, serius, sekuat tenaga, mencerminkan kehidupan. Iman yang teguh itu ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Kita semua sedang berjuang. Kita semua sedang mengupayakan sampai kepada titik itu. Dan indahnya di ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Inilah ending hidup yang Tuhan akan persembahkan surga bagi kita, orang-orang yang telah memiliki iman yang teguh, dan kita bisa berani mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang mengatasi hawa nafsu, keinginan daging, dan dosa dalam hidup ini. Evaluasinya Bapak, Ibu, dan saya, sudahkah kita berusaha lebih sungguh dengan kuat untuk menambahkan iman kita kepada ke-7 hal yang telah kita bahas tadi? Mari kita mewaspadai, mari kita menjaga diri kita supaya kita fokus sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Ada orang yang bagus imannya, semangat berapi-api pada awalnya, tapi di tengah jalan hidupnya dia mundur dan dia kembali kepada dosa dan keinginannya. Kita tidak mau demikian, Bapak, Ibu, Saudara. Pilihan dan panggilan kita harus lebih teguh, berakar, kuat menghadapi badai dan tantangan hidup ini. Kesimpulannya, untuk memiliki iman yang teguh sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita dan kita bisa masuk di dalam kerajaan surga yang kekal, maka kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan dalam kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan adalah penguasaan diri, dan dalam penguasaan diri adalah ketekunan. Di dalam ketekunan kita tambahkan kesalehan, dan di dalam kesalehan adalah kasih kepada orang-orang seiman, dan kasih kepada semua orang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus menerangkannya
terjemahkannya lebih dalam bagi hidup kami, supaya firman itu menjadi hidup dan kami punya pedoman arahan yang jelas kemana kami harus melangkah, dan kami harus fokus untuk menghasilkan iman yang teguh, supaya kami tidak goyah oleh perubahan zaman, oleh keinginan hawa nafsu daging kami, oleh kuasa iblis yang berusaha mengocoh iman kami. Kami tetap teguh berdiri sampai Tuhan datang. Bawalah kami masuk ke dalam kerajaan surga, karena itulah janji yang akan Kau berikan, bahwa Kau akan memberikan hak itu kepada kami, orang-orang yang memiliki iman yang teguh sampai ke surga. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu dan membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka aman di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Haleluya.